Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Febriana Dewi Melenia dengan NIM 1801530055. Nah, di sini saya akan mendokumentasi mengenai tugas praktikum 11 saya, yaitu pada materi ke-12, yaitu masih mengenai pemanfaatan ID PyCharm. Lalu dengan judulnya tuh pengelolaan data dan simulasi scatterplot lanjut. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan folder dari tugas sebelumnya. Lalu kita menggunakan lembar kerja dari Jupyter Notebook. Nah, di sini saya menuliskan nama dengan praktikum 11. Lalu kita oke. Nah, di sini sebelumnya kita import NumPy terlebih dahulu. Nah, di sini saya memberikan nama alias pada NumPy dengan np. Lalu kita running. Nah, hasil. Lalu kita nah, di sini saya ada variabel Z1 di mana Z1 ini sebuah array list yang isinya tuh saya acak. Lalu kemudian np ini saya lakukan partisi di mana saya akan mengurutkannya sampai ke indeks kedua. Diurutannya tuh dari kiri. Baik, lalu kita running, kita jalankan. Nah ini kita urutkan cuma 2 saja. Jadi 0 sama 1 dan 2 itu jadikan ini kan kepindah nomornya itu kan kepindah jadi 01 urutannya kan, dan yang kedua ini jadi kalau untuk selanjutnya itu menyesuaikan. Lalu di sini saya mempunyai nilai random 1 yang nilai random 1 dengan nilai randomnya tuh state-nya tuh ukuran 20. Lalu pada variabel 2 dimana variabel Z2 ini bernilai random integer 0 sampai 10 dengan array matriksnya tuh 4x4. Berarti 4 baris, 4 kolom. Lalu kita tampilkan hasilnya. Nah, itu dengan menggunakan perintah print. Lalu kita tampilkan hasilnya seperti ini. Ini acak ya. Lalu di sini saya akan mengurutkan nih np sort Z2 eksis sama dengan 0. Nah, di sini saya mengurutkan matriks dari Z2, lalu mengurutkannya itu tiap kolom. Lalu kita running dulu lebih dahulu. Nah, kita running, ini tuh mengurutkannya tuh dari tiap kolom jadi dari atas ke bawah nih, jadi 3 7 6 8. Nah, ini artinya kan 3 6 7 8 urutnya ke bawah gitu. Nah, selanjutnya juga bisa kita mengurutkan ke baris. Nih. Di sini saya mengurutkan dari matriks Z2 di mana saya tuh mengambil 2 angka saja tiap barisnya. Lalu kita running. Nah, di situ jadi kita mengurutkannya tuh kita diambil 2 saja. 2 angka saja dari tiap barisnya. Yang selanjutnya itu menyesuaikan. Jadi kita ambil ini aja nih, ini urut. Nah, itu. Lalu di sini saya lanjut. Di sini saya mempunyai variabel Z3. Nah, random Z3 di mana variabel Z3 ini kita ambil dari variabel random. Lalu kita beri nilai arraynya itu 5x2. Kemudian lalu di sini saya akan mengkolaborasikan dengan matplotlib
tapi kita import terlebih dahulu matplotlibnya. Lalu kita di sini memberikan nama matplotlib, mengimport matplotlib dengan nama alias. Kita beri nama alias dengan plt. Lalu kita running. Nah, berhasil. Lalu di sini ada, kita akan menampilkan kita di sini akan memplottingkan dengan menggunakan metode scatter, di mana nilai starternya ini kita ambil dari Z3, tapi pada semua baris pada kolom indeks ke 0. Nah, ini pada indeks semuanya, lalu pada indeks ke 0. Lalu untuk nilai Y-nya kita ambil dari variabel Z3 pada semua barisnya, tapi kita ambil indeks kolom ke 1. Lalu kita beri nilai S-nya itu 50. Lalu kita coba ingin tampilkan hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya ini tuh merupakan hasil dari Z3 ini. Dari Z3 yang kita random. Nilai dari Z3, coba kita tampilkan dari Z3. Nah, nih Z3 ini jadi 08503. Dan ini ya itu. Kita lanjut. Nah, di sini saya juga ingin menampilkan dari grafik plotlib ini. Kita tampilkan. Nah, ini kita ingin menampilkan, jadi ini menampilkan grafiknya. Nah, kita di sini ada nilai A, variabel A, dan kita beri nilai 2. Lalu di div ini kita menentukan jarak 2 titik, di mana semua barisnya kita kurangkan dengan kolom semuanya. Jadi baris dikurangi kolom. Lalu untuk variabel div2 ini kita kuadratkan untuk mengetahui jaraknya, dan setiap titik itu kita cari perbedaannya. Lalu variabel D3 ini dimana nilai kuadrat itu kita jumlahkan lalu kita kurangkan dari baris. Lalu di sini ada nav partition tuh, dimana nilainya tuh untuk mengetahui jarak sampai ke A+1, nilai A+1. Lalu kita di sini ada nilai I, itu dimana itu untuk dengan ukuran, tetapkan nilainya untuk kolom. Lalu for ini tuh untuk baris. Lalu untuk plot kita tampilkan, kemudian kita plotkan dengan metode zip, dimana jarak 1 dan untuk menghitung jaraknya, dimana jarak 1 dan jarak lainnya itu terhubung dengan garis, dan garisnya itu kita beri warna merah. Coba kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Bagus ya. Jadi ini saling terhubung antara tuh ini tadi tuh bentuk jadi ini dari tapi ini ada garisnya. Nih, jadi saling terhubung gitu. Nah, itu tadi dokumentasi mengenai tugas praktikum 11 saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.